bayatu ala sam'i wa ta'ati bil jihadi ala tariqati nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillahi allati hiyal ulya bi qiyadati ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Saya minta jajaran pengurus dan kader-kader Nahdlatul Ulama seluruh Papua Selatan ini, baik PWNU, PCNU, banom-banomnya, tidak peduli baunya muslimat atau bau fatayat, IPNU, IPPNU, Ansor, Banser, saya minta menyediakan diri berkhidmah untuk kemaslahatan siapa saja tanpa peduli. والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. والعدل لنا
شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشد وتحمس بها الجهاد لإياه وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإياه وإعلاء دين الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب
hadirin yang kami hormati, acara pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Papua Selatan dan Halal Bihalal 1446 Hijriah 2025 Masehi dimulai. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, dikala senja beranjak malam, riak berkicau si anak dara, izinkan kami haturkan salam. Salam pembuka awal bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadratil muhtaramin para alim ulama, wabil khusus Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, yang kami muliakan Katib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori, yang kami hormati Wakil Ketua Umum PBNU Haji Amin Said Husni, dan yang kami hormati Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Haji Faisal Saimima. Yang terhormat Gubernur Papua Selatan Profesor Dr. Apollo Savanpo STMT IPM, yang kami hormati anggota DPR RI, yang kami hormati anggota DPD RI, yang kami hormati Ketua DPR Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati Ketua MRP Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati Sekda Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati Forkopimda Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati Wakil Bupati Merauke Dr. Fauzun Nihaya SHI MH, yang kami hormati Ketua DPR Kabupaten Merauke, yang kami hormati dan Lantamal 11 Merauke, yang kami hormati Danrem 174 Animti Waninggap, yang kami hormati dan Lanut JA Dimara, yang kami hormati Kapolres Merauke, yang kami hormati Dandim 1707 Merauke, Rois Suryah PWNU Papua Selatan, yang kami hormati Ketua PWNU Papua Selatan, yang kami hormati Ketua MUI Provinsi Papua Selatan, Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi bidzikrillahi tatmainnul qulub wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfaru dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tiada kata dan rasa yang pantas kita ucapkan melainkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas berkah dan rahmatnya lah kita semua dapat hadir di tempat ini guna mengikuti serangkaian acara pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Papua Selatan dan Halal Bihalal 1446 Hijriah 2025 Masehi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Khatamal Anbiya wal Mursalin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz-zulumati ila nur, dan semoga kita sebagai umatnya kelak akan mendapatkan syafaat beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya kita berharap acara yang akan kita laksanakan bersama ini senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya,
Mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dibaca, maka insya Allah akan mendatangkan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita ikuti bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Quran surah Ali Imran ayat 133 dan seterusnya oleh Qori Ustadz Frizki Al-Habib, dan akan dilanjutkan dengan sholawat Nabi oleh grup Hadrah Asbabur Rahman. Kepada beliau dengan hormat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Hadirin wasallam. kami mohon untuk berdiri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika.
Habib salam alaika salawatullah alaika asrakal badanu alaina fatafat minhul buduru misla husni bara'aina qadu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban ya dal husaini marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban ya dal husaini marhaban ya nurul aini marhaban 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 ya jadal husaini marhaban marhaban sallu ala nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan lagu Yalal Waton oleh paduan suara PAC Muslimat NU Distrik Tanah Miring. Hadirin dimohon berdiri. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya lal watan, hubul watan, minal iman, wala takun minal irman. Inhadu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, minal iman, wala takun minal irman. Inhadu alal watan. Indonesia biladi anta unwan wa roman kullu mayyatika yawma tomi ayal qaimama kullu mayyatika yawma tomi ayal qaimama
Cintaku dalam imanku, jangan halangkan hatiku. Bangkitlah hai bangsaku, besarkan hati wahai tanah airku. Cintaku dalam imanmu, jangan halangkan hatiku. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau jiwa martabatku. Siapa datang menghadangmu dan binasa di bawah durimu. Siapa datang menghadangmu dan binasa di bawah durimu. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Pelantikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Papua Selatan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Ramadayanto MM. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi wa mawalah. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kami sapa terkasih yang termulia Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Yang kami hormati Khatib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Asrori. Yang kami hormati Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Haji Amin Said Husni. Yang kami hormati Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Haji Faisal Saimima. Yang kami hormati Gubernur Papua Selatan yang terkasih, kami sapa Bapak Profesor Dr. Apollo Sufanto. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan. Yang kami hormati Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Selatan. Yang kami hormati Wakil Bupati Merauke. Yang kami hormati Forkompinda Kabupaten Merauke. Yang kami hormati anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Papua Selatan, kami sapa yang terkasih Bapak Gus Adi Fuad, dan ada juga di depan kita Bapak Sularso. Yang kami hormati Rois Surya, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, dan seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang akan dilantik. Yang kami hormati alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua kita yang hadir pada kesempatan ini. Puji dan syukur wajib kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini. Mohon izin untuk kami atas nama seluruh jajaran panitia melaporkan kegiatan panitia pada hari ini. Laporan panitia pelantikan dan halal bihalal pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Papua Selatan. Romai 1. Pendahuluan. Pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Papua Selatan merupakan langkah penting dalam mengawali roda organisasi Nahdlatul Ulama di wilayah Provinsi Papua Selatan. Romai 2. Dasar kegiatan. A. Surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor .2 2588/PB.01/A Romawi 2.01.44/99/2022
tahun 2024 tentang komposisi dan personalia kepengurusan definitif pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Papua Selatan masa percobaan 2024-2026. B. Surat keputusan nomor 17 /A-021-01-36/04/2025 tentang panitia pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Papua Selatan. C. Rencana kerja panitia. 3 Romawi. Kegiatan. 1. Persiapan pelaksanaan pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Papua Selatan yang berjumlah 54 orang yang terdiri dari A. Mustasyar 9 orang, B. Suriah 5 orang, Katib 8 orang, Awan sebanyak 8 orang, dan Tanfidziah sebanyak 32 orang. 2. Halal bihalal. 3. Peletakan batu pertama pembangunan kompleks kantor dan masjid pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Papua Selatan. Keempat, pembekalan yang akan diberikan kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, PCNU dan MWCNU di Provinsi Papua Selatan. 4 Romawi. Waktu dan tempat kegiatan. Kegiatan pelantikan halal bihalal dilaksanakan pada hari Senin 5 Mei 2025 Masehi jam 12 waktu Indonesia Timur sampai selesai. Mohon izin disesuaikan. Tempat kompleks rumah Joglo, Jalan Poros Semangga, Tanah Miring. Kegiatan pelantikan peletakan batu pertama, mohon izin, yaitu pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025. Jam kita sesuaikan setelah acara pelantikan. Bertempat kita akan sesuaikan juga dengan waktu dan tempat situasinya. Pembekalan untuk pengurus akan dilaksanakan insya Allah hari Selasa 6 Mei tahun 2025 dengan tempat dan waktunya akan disesuaikan. 5 Romawi. Sumber dana. Sumber dana kegiatan dari pelantikan ini bersumber dari hibah provinsi, pemerintah Provinsi Papua Selatan. Terima kasih Bapak Gubernur. B. Partisipasi warga Nahdien, bantuan dari pemerintah Kabupaten Merauke, terima kasih Ibu Wakil Bupati, dan sumbangan yang lain yang sah dan tidak mengikat. Penutup, demikian laporan kami dibuat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari awal dan akan akhirnya pelaksanaan ini. Semua itu karena kekurangan kami sebagai manusia biasa. Dan selanjutnya mohon kesediaan yang terhormat Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk bisa memberikan arahan dan melantik kami yang akan dilantik pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan juga yang tak terhingga kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan rombongan yang berkenan melakukan pelantikan kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Papua Selatan. Terima kasih yang tak terhingga juga kami menyampaikan kepada yang terkasih Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan yang telah mendukung terlaksananya pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, Bupati Merauke dan Ibu Wakil Bupati Merauke, dan seluruh warga Nahdien di Provinsi Papua Selatan yang telah menyukseskan acara ini. Demikian laporan kami. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak menyenangkan, semuanya itu karena kelemahan daripada kami. Walahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Panitia yang telah menyampaikan laporannya.
Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama acara pelantikan pengurus PWNU Papua Selatan. Kami undang dengan hormat Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Amin Said Husni untuk membacakan surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama tentang pengurus PWNU Papua Selatan. Kepada beliau dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seizin Khatib Am dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya akan membacakan surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 25/8/A-01-A-A-1/99/10/2024 tentang pengesahan personalia pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Papua Selatan untuk masa khidmah 2024-2026. Masa khidmahnya adalah 2 tahun karena PWNU Papua Selatan ini statusnya adalah masa percobaan sebagai PWNU pemekaran. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus besar Nahdlatul Ulama menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memohon taufik dan hidayahnya, memutuskan, menetapkan pertama, meninjau kembali surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama nomor 251-A-2.01.44-99 tanggal 28 Rabiul Awal 446 bersamaan 02 Oktober 2024 tentang pembentukan kepengurusan baru dan penunjukan kepengurusan definitif pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Papua Selatan. Kedua, mengubah komposisi dan personalia kepengurusan definitif dengan masa khidmat terbatas pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Papua Selatan masa percobaan tahun 2024-2026 sebagaimana terlampir. Ketiga, mengamanatkan kepada nama-nama sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Nahdlatul Ulama di daerahnya dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama, peraturan pengurus besar Nahdlatul Ulama, serta petunjuk peraturan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan dan garis miring atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 16 Oktober 2024. Kiai Haji Miftahul Akhyar Rais Am ditandatangani, Kiai Haji Ahmad Said Asrori Khatib Am ditandatangani, Kiai Haji Yahya Khalid Stakuf Ketua Umum ditandatangani, dan Haji Saifullah Yusuf Sekretaris Jenderal ditandatangani. Selanjutnya lampiran berisi komposisi dan personalia kepengurusan definitif pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Papua Selatan masa percobaan 2024-2026. Mustasyar Kiai Haji Abdul Qadir Arif SAG MPD, Kiai Haji Husaini, Kiai Haji Yasin Aji Sugondo, Muhammad Zain Divinobun Esos, Haji Ihsan, Haji Asmaun Umbalak, Kiai Haji Iskandar, Kiai Haji Adib Junaidi, dan Kiai Haji Supeno. Kepada nama-nama yang saya bacakan
diharapkan dapat mengambil tempat di panggung kehormatan ini secara bergiliran, kecuali Rais Syuriah dan Ketua Tanfidiyah dapat mengambil tempat terakhir nanti. Syuriah, Rais Ki Haji Syamsul Qamar MPD, Wakil Rais Haji Abdul Awal Gizbi SPD, Wakil Rais Ki Haji Abdul Adib Fuad Sarjana Hukum, Wakil Rais Wawan Gunawan SAG, Wakil Rais Dr. Andes H. Sukoyo, Katib Sukaji, Wakil Katib Abdul Wahid Hashim, Wakil Katib Haji Wagiran, Wakil Katib Haji Suhar, Wakil Katib Muhammad Subekti SSY MH, Wakil Katib H. Muhammad Arif SPDI MH, Wakil Katib Abdul Hamid SE, Wakil Katib Habib Hamid bin Tahir, A'wan Zubaidah Al-Fakir, H. Nasrin Mustafa SAG, Suparman SPD, H. Suroso, Abdur Rahman, H. Sakiman, H. Amran Al-Qosdijal SAG MPD MH, Ismail Mahuze. Tanfidiyah, Ketua Kiai Haji Muhammad Arifin, Wakil Ketua Haji Ahmad Ridwan Esos MPD, Wakil Ketua H. Mardianto SPD MPFIS, Wakil Ketua Baharudin Lahati SPD MPD, Wakil Ketua Zaini Zen, Wakil Ketua Dr. Andes Rama Dayanto MM, Wakil Ketua Trimo Raharjo Esos, Wakil Ketua Usman Nasa SPDI, Wakil Ketua H. Suroso, Wakil Ketua Habib Miftah Al-Hamid, Wakil Ketua Irwan Syawal SH, Wakil Ketua Eko Pambudi, Sekretaris H. Poniran SPDI MH, Wakil Sekretaris Muhammad Arifin MPD, Wakil Sekretaris Leonard HF Rubekwan SSTPI, Wakil Sekretaris Sirajuddin MPD, Wakil Sekretaris Ahmad Nur, Wakil Sekretaris Janu Santoso SPDI MPDI, Wakil Sekretaris Mukhtarom SHI, Bendahara H. Agus Effendi, Wakil Bendahara Nyaman Budiman, Wakil Bendahara H. Suwan Diono, Wakil Bendahara Habib Bakri. Ditandatangani oleh Ki Haji Miftahul Akhyar Rais Am, Ki Haji Ahmad Said Asrori Katib Am, Ki Haji Yahya Khalid Sakuf Ketua Umum, dan Haji Saiful Yusuf Sekretaris Jenderal. Rais Syuriah dan Ketua Tanfidiyah PWNU Papua Selatan juga dimohon bisa mengambil tempat. Bendera merah putih dan bendera Pataka mengambil tempat. Selanjutnya mohon perkenan Katib Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ki Haji Ahmad Said Asori berkenan untuk memimpin prosesi pembayatan dan pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Papua Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur yang kami muliakan, Ketua Umum yang kita hormati, hadirin hadirah rahimakumullah. Marilah kita saksikan bersama-sama biat dan janji setia pengurus PWNU Papua Selatan. Untuk itu sebelumnya kami ingin menyampaikan, apakah bapak-bapak bersedia untuk kami biat? Terima kasih. Saya baca lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Saya ditirukan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya baca dulu, nanti saya abani bapak-bapak. Bayatukum ala sami wa ta'ati bil jihadi ala tariqati nahdlatul ulama li'ilai kalimatillahi allati hiyal ulya bi qiyadati ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Tirukan saya, bayatu ala sam'i wa ta'ati bil jihadi ala tariqati nahdlatul ulama li'ilai kalimatillahi allati hiyal ulya bi qiyadati ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Kami selaku pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Papua Selatan masa percobaan 2024-2026 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dengan ini berikrar, pertama, akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, menegakkan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta patuh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Kedua, akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus Nahdlatul Ulama dengan sebaik-baiknya demi kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan umat Islam dan kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ketiga, akan menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka ikhtiar untuk pembangunan manusia seutuhnya demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirah yang kami muliakan, marilah kita doakan semoga pengurus yang baru saja dilantik ini oleh Allah diberi kekuatan lahir batin untuk memajukan Papua Selatan secara keseluruhan. Dengan Ummul Quran li hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama. Kami undang dengan hormat Ketua Umum PBNU, Gubernur Papua Selatan, Wakil Bupati Merauke, dan Rim 174 Animti Waninggap, dan Lantamal 11 Ibu Haja Almaratus Soleha, anggota DPD RI Bapak Haji Sularso, amin. Anggota DPR RI Bapak Indra Jaya SE, Sekda Provinsi Papua Selatan, dan segenap Forkopimda. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Terima kasih. Kami persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk kembali ke tempat. Dan kami mohon Ketua Tanfiziyah
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PWNU Papua Selatan kepada yang terhormat Kiai Haji Muhammad Arifin. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rufat fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man amanu wa amilus shalihat ila yaumil mau'ud. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ahlan wa sahlan bi hudurikum jami'an, wabil khusus yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Romo Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Terima kasih sudah bisa hadir meluangkan waktu dengan padatnya jadwal bisa mengunjungi kami yang ada di Papua Selatan ini. Yang kami hormati Khatib Am PBNU Romo Kiai Haji Ahmad Syahid Asrori. Yang kami hormati Wakil Ketua Umum PBNU Al-Mukarram Dr. Haji Amin Said Husni MAG. Yang kami hormati Khatib Suriah Bapak Dr. Kiai Haji Khilmi Muhammad. Yang kami hormati alim ulama Romo Kiai yang hadir di tempat ini. Yang kami hormati Bapak Gubernur Papua Selatan Profesor Dr. Insinyur Apollo Savanto STMT. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi Papua Selatan. Yang kami hormati Bapak Maijen Rizal, alhamdulillah bisa hadir. Yang kami hormati jajaran MRP. Yang kami hormati Wakil Bupati Kabupaten Merauke Dr. Ibu Fauzun Nihayah. Yang kami hormati Bapak Kapolres Merauke serta Forkopimda Kabupaten Merauke yang hadir di tempat ini. Yang kami hormati anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPR Provinsi serta anggota DPR daerah. Yang kami hormati saudara kita, teman kita, Ketua Muhammadiyah Provinsi Papua Selatan. Yang kami hormati seluruh pengurus PWNU yang baru dilantik serta jajarannya. Yang kami hormati seluruh banon-banon dari mulai muslimat, fatayat, banser, Ibnu, IPPNU, Pagar Nusa, Pergunu, PMII yang hadir di tempat kita ini semua. Mari kita panjatkan puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan, baik nikmat dohir maupun nikmat batin, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama serta rangkaian halal bihalal, serta lagi ditambah lagi peletakan batu pertama kantor PWNU Papua Selatan serta masjid
pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Saya berterima kasih banyak diberi amanah untuk menahkodai Nahdlatul Ulama yang ada di Papua Selatan ini. Semoga amanah yang diembankan kepada saya, Allah selalu membimbing, mengarahkan, memberikan kepada kita semua untuk bersatu bersama-sama untuk kebesaran, untuk mengibarkan bendera Nahdlatul Ulama yang kita selalu dalam mensolat kita selalu menyampaikan atau selalu melafadzkan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, kita masuk ke dalam jajaran jalan-jalannya orang yang sudah mendapatkan jalan yang terang, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ di dalamnya para kiai, para ulama yang khos-khos yang meletakkan dasar-dasar Nahdlatul Ulama. Dengan keyakinan itu, kami sadar bahwa amanah khidmah yang diberikan kepada kita semua yang tadi baru dilantik ini adalah suatu amanah besar yang harus kita tanggung jawab bersama-sama untuk memajukan, untuk mengembangkan ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama yang ada di Provinsi Papua Selatan ini dengan ramah dan damai. Terima kasih kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama Romo Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Khatib Am Romo Kiai Haji Ahmad Asrori, Wakil Ketua Umum Dr. Haji Amin Syahid Husni yang sudah jauh-jauh dari Jakarta dengan kepadatan jadwal, termasuk Romo Kiai Haji Hilmi Muhammad yang baru datang dari Afrika, langsung datang ke sini tadi pagi. Masya Allah, beliau masih sangat capek dan lelah. Tadi ketiduran. Begitu kita tok-tok pintunya, saya telepon berapa kali pun nggak terangkat. Begitu kita berangkat rombongan dari Swiss Bell, saya pesan sama JN Swiss Bell, tolong nama kamar nomor 208 dibangunkan. Beliau jauh-jauh dari sana cuma ke sini mau menghadiri pelantikan kita. Kalau tidak ikut kan, ya Allah, kan rasanya ya. Kalau sudah hadir begini kan ngantuk, capeknya hilang semua Gus G. Alhamdulillah, dengan kepadatan waktu yang sangat padat beliau bisa mengunjungi kami adalah suatu penghormatan, suatu penghargaan kepada kita semuanya. Mari amanah ini, khidmah ini harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang dalam, sehingga kita melaksanakan dengan tulus dan ikhlas. Terima kasih, itu sambutan dari kami. Dari dalam kami tidak bisa membalas budi baik. Semoga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini menjadi catatan amal baik kita, menjadi catatan amal baik kita besok di hari kelak atau di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua PWNU Papua Selatan yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Wakil Bupati Merauke. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Fauzun Nihaya SHI MH, dengan hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du.
Yang saya hormati dan banggakan Romo Kiai, Ketum PBNU yang luar biasa hadir bersama kita semua beserta rombongan. Kita sapa Romo Kiai Haji Gus Yahya Khalil Stakuf. Yang saya banggakan juga Khatib Syuriah PBNU Gus Hilmi Muhammad yang hadir juga. Yang saya banggakan Khatib Am PBNU Kiai Ahmad Said Asrori. Yang saya banggakan juga Wakil Ketua PBNU Haji Amin Said Husni. Dan yang saya banggakan juga rombongan ketum. Ahlan wa sahlan bihudurikum di tanah bumi Animha. Yang saya hormati dan banggakan Ketua PBNU Papua Selatan beserta jajaran yang baru saja dilantik, dan hadir di tengah kita juga Ketua PBNU yang lainnya. Saya lihat ada dari Papua Pegunungan mungkin ya. Yang saya hormati juga Dewan yang hadir, DPRD Provinsi Papua Selatan, DPRD Kabupaten Merauke, dan juga seluruh Forkopimda Provinsi Papua Selatan, Forkopimda Kabupaten Merauke yang hadir, dan Banom Nahdlatul Ulama dan para asatid maupun asatidah yang saya hormati dan banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan ke junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, dan juga tentu kita tidak lupa sosok pemimpin baru Provinsi Papua Selatan yang tentu ada harapan kita semua untuk membangun Provinsi Papua Selatan. Kita sapa yang terhormat Bapak Profesor Apollo Savanpo. Terima kasih, beliau sosok yang luar biasa, selalu hadir untuk kegiatan keumatan. Jujur, ketum, beliau ini gubernur baru yang kita miliki, tetapi beliau punya komitmen dan konsistensi yang luar biasa berjuang bersama kami. Terima kasih Bapak Gubernur. Para hadirin yang saya hormati dan banggakan, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Merauke, saya mewakili Bapak Bupati. Beliau mohon izin tidak bisa hadir di tengah-tengah kita semua karena ada kegiatan lain yang beliau lakukan di Jakarta. Yang saya hormati juga tentu anggota DPR RI kita yang hadir, dan juga saya jangan sampai lupa Bapak Ibu, kalau tidak sebut salah satu anggota DPD saya tidak dapat jatah khusus. Jadi yang saya hormati anggota DPD RI kita yang hadir di sini ada Pak Sularso dan juga Gus Adib. Bapak Ibu, tentu sebagai pemerintah daerah pertama-tama mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus PBNU Papua Selatan. Tentu ini menjadi semangat baru kita semua. Kita semua tahu bahwa Nahdlatul Ulama ini selain sebagai organisasi keagamaan juga punya peran yang sangat strategis untuk bagaimana menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. NU punya peran yang sangat strategis. Apalagi saat ini kita berada di Kabupaten Merauke, kabupaten paling ujung timur Indonesia. Jadi ada harapan yang bisa kita lakukan. Nah, pemerintah daerah terus mengajak bekerja sama bagaimana kita membangun dan juga bersinergi kegiatan-kegiatan keumatan yang tentu bisa membangun daerah kita. Pembangunan di Kabupaten Merauke tidak hanya menjadi tugas bupati dan wakil bupati, tetapi juga menjadi tugas kita bersama, di antaranya adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bapak Ketum izin saya sedikit menyampaikan saja. Saya sendiri juga sudah 2 periode menjadi pengurus pusat Fatayat NU. Jadi kalau dilihat dari body mungkin seperti muslimat, tetapi dalam ADART umur saya masih umur Fatayat. Nah,
Tentu banam-banam yang ada juga ingin terus kita kembangkan dan bersinergi untuk pembangunan Kabupaten Merauke. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, ayo kita bangun Merauke dengan baik, karena Merauke maju juga bagian dari peran serta kita semua. Terima kasih atas kunjungan Ketum dan rombongan, dan saya juga berterima kasih di dalam rombongan Ketum. 19 tahun saya tidak ketemu seorang sahabat, tapi ternyata asisten Ketum ini adalah sahabat lama saya. 2006 kami bersama Gus Gufron, saya juga biasa tukang demo dari Semarang, kalau beliau dari Jogja, dan hari ini kami ditemukan juga. Jadi itulah hal-hal yang menjadi perhatian kita bersama. Semoga NU terus bisa bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memberikan pembangunan yang lebih baik, dan apa yang menjadi mimpi kita bersama, Merauke yang maju, Merauke yang adil, Merauke yang sejahtera untuk semua bisa terwujud dengan baik. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kunjungan Ketum beserta rombongan ke Kabupaten Merauke mendapatkan kesan yang baik. Jadi mohon maaf kalau ada kesan yang kurang baik. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat sore untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Gubernur Papua Selatan. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Apollo Savanpo, ST, MT, IPM, kami silakan. Yang terhormat Al-Mukarram Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Takuf, yang terhormat Khatib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Ansori, yang terhormat Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Amin Said Husni, yang terhormat Wakil Sekjen PBNU Haji Faisal Saimima, yang terhormat anggota DPD RI Dapil Papua Selatan, anggota DPR RI Dapil Papua Selatan, yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Merauke, dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Wakil Bupati, yang terhormat Forkopimda Provinsi Papua Selatan Bapak Danrem 174 ATW, Bapak Danlan Tamal 11 Merauke, Bapak Danlanut J.Adi Mara, yang terhormat Bapak dan Satgas Pangan Kementan Mayor Jenderal Ahmad Rizal, Forkopimda Kabupaten Merauke Bapak Kapolres Merauke, Bapak Dandim Merauke, yang terhormat Ketua dan seluruh pengurus PWNU Papua Selatan yang baru dilantik, Bapak Kiai Haji Arifin dan beserta seluruh jajaran, yang terhormat para ketua PCNU 4 kabupaten dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan, serta pimpinan Banom NU, Muslimat, Fatayat, Banser, Ansor, dan pimpinan Banom NU yang lain, yang terhormat Bapak Ibu warga Nadlin serta hadirin sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan secara khusus pada siang hari ini kita semua diperkenankan bisa hadir dalam upacara pelantikan PWNU Provinsi Papua Selatan dalam keadaan sehat. Bapak Ibu hadirin sekalian, atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan kami mengucapkan selamat datang kepada Al-Mukarram Ketua PBNU beserta seluruh rombongan yang telah berkenan untuk meluangkan waktu hadir bersama kita di Kota Merauke dalam pelantikan PWNU Provinsi Papua Selatan. Kehadiran beliau kita yakini
membawa berkat yang luar biasa bagi kita semua. Kami merasa mendapat penghargaan dan apresiasi yang tinggi dengan kehadiran Bapak Ketua PBNU. Semoga kehadiran Bapak berserta rombongan membangkitkan jiwa dan semangat kami di Provinsi Papua Selatan untuk terus berpacu membangun diri, membangun wilayah dalam upaya kita menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat di Provinsi Papua Selatan. Kami juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ketua PBNU Provinsi Papua Selatan beserta seluruh pengurus yang baru dilantik. Selamat atas amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh PBNU. Pemerintah Provinsi Papua Selatan siap untuk bekerja sama, bermitra dan berkolaborasi untuk membangun wilayah dan masyarakat di Provinsi Papua Selatan. Kami berharap supaya pengurus PWNU Papua Selatan dan juga PCNU 4 kabupaten dalam cakupan wilayah Papua Selatan dapat terus menjadi jembatan penghubung antara pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Merauke dan juga masyarakat dalam menjaga nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kebinekaan, agar kita dapat sama-sama menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif, agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan daerah kita dapat tumbuh berkembang sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Semoga PWNU terus menjaga tradisi NU Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selama ini menjadi benteng pertahanan negara kita. NU adalah penjaga pilar-pilar kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau saya mengutip kata-kata Bapak Ketua PBNU, pada suatu kesempatan beliau berkata bahwa PBNU itu singkatan dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi PBNU adalah pilar kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ketua PBNU bersama seluruh rombongan, dan selamat kepada Bapak Ketua PWNU Papua Selatan beserta seluruh pengurus yang sudah dilantik. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati kita sekalian. Demikian, terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur Papua Selatan. Luar biasa, dan kita beri aplaus kepada beliau, komitmen beliau untuk keumatan, dan tentunya acara ini terselenggara atas dukungan Gubernur Papua Selatan. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama arahan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PBNU kepada yang terhormat Kiai Haji Yahya Khalil Takub. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang saya hormati Gubernur Papua Selatan Bapak Apollo Savanpo Hanyokrokusumo, Hanyokrokusumo itu doa saya, karena saya orang Jawa, doanya juga doa Jawa. Hanyokrokusumo itu adalah gelar
dari Sultan Mataram yang dianggap sebagai salah satu pemimpin pembangunan peradaban. Hanyokrokusumo berarti membangun budi dan adab. Maka kita doakan bersama-sama semoga sebagai Gubernur Papua Selatan Bapak Apollo Savanpo Hanyokrokusumo ini sungguh-sungguh dikarunia kekuatan untuk membangun Papua Selatan ini menjadi peradaban yang sungguh maju, sungguh makmur dan mulia bagi seluruh rakyatnya. Amin. Yang saya hormati Khatib Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Amin Said Husni hadir di sini juga, salah seorang khatib yang juga anggota DPD Kiai Hilmi Muhammad. Saya kalau nyebut Kiai Hilmi itu masih agak kagok, terus terang aja. Dia ini cucunya guru saya, pengasuh jiwa saya selama-lamanya, Kiai Ali Maksum Krapyak. Dan saya tinggal di sana waktu dia masih kanak-kanak. Saya masih hafal warna umbelnya dulu, itu masih hafal. Sekarang sudah jadi kiai, alhamdulillah. Saya hormati para pejabat yang hadir, ada anggota-anggota DPD yang lain, Pak Atib Fuad yang didampingi oleh Wakil Bupati Merauke, Ibu Fauzun Najah, Fauzun Nihayah. Muslimat dan Fatayat itu pembedanya bukan soal body sebetulnya dulu itu. Dulu itu yang membedakan Muslimat dengan Fatayat bukan bodinya tapi baunya. Ya, tapi baru kemarin sore saya menghadiri undangan dari PP Muslimat NU yang baru saja dihasilkan oleh Kongres yang lalu, dan Ketua PP Muslimat yang juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifatul Khairi, dengan sangat tegas mengatakan kepada saya, sekarang Muslimat sudah tidak lagi bau PPO atau Remason, katanya berlaku. Alhamdulillah, ya. Saya masuk ruangan ternyata juga sudah wangi baunya Muslimat hari ini, alhamdulillah. Yang saya hormati para pejabat lainnya hadir dari Forkompinda, Pak Danrem, Pak Danlan Tamal, dan Lanut. Hadir juga di sini Ketua Satgas Pangan Papua Selatan, Mayor Jenderal Ahmad Rizal. Tadi saya diberitahu bahwa beliau ini masih cucunya Kiai Ma'ruf Amin, mantan Rois Am dan mantan Wakil Presiden, ya. Alhamdulillah sekarang sudah jadi jenderal. Ini jenderal double, ini jenderal TNI dan jenderal TNU insya Allah. Para tamu undangan yang hadir, hadir di sini juga Ketua Pengurus Wilayah Papua Pegunungan Pak Abdul Qahar Yalipele, alhamdulillah. Ini juga Panglima Perang suku di sana. Saya bangga sekali mendapatkan hadiah mahkota kepala suku ini. Sudah dipakaikan kepada saya sejak saya tiba di sini tadi.
Tapi makin lama kok rasanya makin sempit. Mungkin kepala saya makin membesar sejak pakai ini. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Papua Selatan yang sudah dilantik. Ini adalah amanat yang bukan main-main, karena tadi Bapak sekalian jajaran PBNU sudah berani-berani dibaiat. Baiat itu resikonya besar, karena Bapak sekalian bertanggung jawab bukan hanya kepada PBNU, bukan hanya kepada warga NU, tapi yang lebih mendasar bahwa Anda sekalian bertanggung jawab, memikul tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tagihannya nanti, tagihan dari tanggung jawab itu bukan hanya datang pada akhir masa khidmah saja, tapi ada tagihan yang lebih rinci nantinya di yaumil hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta ini diingat-ingat selamanya untuk kita semua yang telah berani menjadi pengurus NU dan yang telah berani bergabung menjadi kader-kader Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi Pak Gubernur menyebut bahwa Nahdlatul Ulama ini menjadi salah satu pilar yang menjaga keutuhan bangsa dan negara. Memang Nahdlatul Ulama didirikan lebih 100 tahun yang lalu sebagai wujud dari upaya memperjuangkan peradaban. Cita-cita didirikannya Nahdlatul Ulama ini adalah cita-cita peradaban, yaitu cita-cita untuk membangun peradaban yang lebih mulia bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu sekalian, peradaban itu di mana saja sepanjang sejarah umat manusia senantiasa dibangun di atas dua pondasi utama. Yang pertama adalah ketuhanan, bahwa peradaban itu harus dibangun pada keimanan kepada Tuhan, dibangun di atas iman kepada Tuhan. Yang kedua, peradaban itu dibangun di atas prinsip persaudaraan. Itulah sebabnya pada khutbah wada di Mina, pada saat haji wada, haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebelum wafat beliau di Mina, beliau berkhutbah di hadapan seluruh sahabat, dan apa yang beliau sabdakan? Beliau berkata, "Ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa abakum wahid." Ayyuhan nas, beliau berbicara bukan hanya kepada orang-orang mukmin, bukan hanya kepada para pemeluk agama Islam atau orang-orang muslim,
beliau berbicara kepada seluruh umat manusia. Ayyuhan nas, inna rabbakum wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian satu. Keesaan Tuhan bukan soal percaya atau tidak percaya. Keesaan Tuhan itu adalah fakta objektif. Percaya atau tidak percaya, faktanya Tuhan cuma ada satu, tidak ada lainnya. Maka seluruh umat manusia senantiasa butuh diingatkan bahwa kita semua hidup sebagai makhluk di bawah kekuasaan Tuhan yang satu. Inna rabbakum wahid wa abakum wahid, dan bapak kalian satu, yaitu Adam alaihissalam. Ini juga fakta. Orang mau menganggap dirinya keturunan ini, keturunan itu, keturunan suku ini, keturunan suku itu, keturunan Jawa, Makassar, Papua atau yang lainnya. Faktanya semua umat manusia ini bapaknya sama, satu, yaitu Adam alaihissalam. Dan Rasulullah menandaskan lebih lanjut, ala la fadla li ahmar ala aswad wala li aswad ala ahmar. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Ingatlah, tidak ada keunggulan, keistimewaan dari suku Arab yang mengungguli suku non-Arab, dan tidak ada keunggulan yang bukan Arab atas orang Arab, walaupun Nabi kita Muhammad SAW adalah orang Arab. Tapi tidak ada keistimewaan martabat orang Arab atas selain Arab. Tidak ada keistimewaan martabat orang berkulit hitam atas yang kuning, coklat, merah, dan lain-lain. Dan tidak ada keunggulan martabat orang berkulit merah ataupun lainnya atas mereka yang berkulit hitam. Karena bapak kita semua sama. Maka kita semua, seluruh umat manusia ini adalah saudara yang setara tanpa ada perbedaan apapun latar belakang kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, para ulama, pemimpin Nahdlatul Ulama kemudian merumuskan prinsip-prinsip persaudaraan ini ke dalam serangkaian norma yang kemudian oleh Ketua Umum PBNU yang lalu, Kiai Said Aqil Siraj, disebut sebagai trilogi ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan di antara umat Islam. Ukhuwah Wataniyah adalah persaudaraan di antara sesama warga bangsa, dan ukhuwah Basyariyah adalah persaudaraan di antara sesama manusia. Perlu kita ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa tiga dimensi persaudaraan ini, tiga macam persaudaraan ini terkait satu sama lain tanpa bisa dilepaskan. Dan tiga macam persaudaraan ini bukan rumusan tentang lingkup
yang lebih kecil atau lingkup yang lebih besar dari lingkaran persaudaraan. Tetapi ini adalah rumus tentang norma persaudaraan, di mana yang satu menjadi syarat bagi yang lain. Bapak Ibu, ukhuwah Islamiyah, apakah bisa umat Islam ini mengembangkan persaudaraan di antara sesama muslim tanpa ada ukhuwah yang lain? Kita sudah melihat kenyataan di mana-mana. Banyak bangsa-bangsa yang penduduknya 100% muslim, tetapi tidak tumbuh persaudaraan di antara mereka. Kita melihat Syria, Irak, Yaman, Libya, Nigeria, Somalia, dan banyak lagi yang penduduknya, warganya sebagian besar atau bahkan 100% muslim, tetapi tidak tumbuh persaudaraan di antara mereka. Kita menyaksikan bagaimana bangsa-bangsa itu terlibat konflik yang tanpa ujung, permusuhan tanpa ujung di antara mereka. Bahkan sekarang sudah menular ke tempat dulu Kiai Hilmi belajar di sana, yaitu Sudan, yang hari-hari ini dirundung perang saudara sesama muslim. Yang berperang, yang saling menyakiti itu adalah sesama muslim. Tapi mari kita lihat apa yang berkembang di negeri kita tercinta Indonesia ini. Kita yang berkumpul di sini sebagian besar adalah warga Nahdlatul Ulama. Tapi hadir di sini juga tadi disebut oleh Ketua PWNU, Ketua Muhammadiyah Papua Selatan. Masih ada macam-macam organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok Islam lainnya yang tidak terhitung jumlahnya di Indonesia ini. Tetapi kita mampu membangun keharmonisan di dalam pergaulan kita bersama. Kita akui ada banyak perbedaan, ada banyak perselisihan, tapi perbedaan, apalagi sekedar perbedaan pemikiran, perbedaan kepentingan, perselisihan dan sebagainya, tidak pernah sampai memutus hubungan kita, hubungan persaudaraan di antara kita. Kenapa? Karena di bumi Indonesia ini kita semua dipersatukan oleh persaudaraan sebangsa, yaitu sama-sama bangsa Indonesia. NU sama Muhammadiyah itu mau mulai puasa saja beda, sering beda. Mau lebaran sering beda. Tapi karena kita semua sadar bahwa kita ini saudara sebangsa, sama-sama bangsa Indonesia, maka kita mampu terus menjaga hubungan persaudaraan di antara kita, apapun perbedaan yang kita miliki. Dan mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, bangsa Indonesia ini lebih dari 500 suku bangsa, dan lebih banyak lagi logat-logat bahasa yang berbeda-beda di antara warga bangsa Indonesia ini. Kulitnya macam-macam. Ada yang kulitnya sawo matang seperti saya, ada yang hitam seperti Pak Gubernur ini, ada yang hitamnya lebih hitam lagi seperti Pak Kahar Yelipele itu ya. Ada yang kuning, ada yang macam-macam warnanya ya. Bagaimana mungkin sekian banyak manusia, 285 juta manusia, dengan perbedaan suku, etnik, perbedaan ras,
perbedaan keturunan, perbedaan nasab. Bagaimana mungkin bisa bersatu menjadi bangsa apabila tidak ada di dalam lubuk hati kita yang paling dalam kesadaran bahwa kita semua ini adalah saudara sesama manusia, saudara sesama anak-anak Adam, yang setara di antara kita. Seandainya kita tidak sadar bahwa bapak kita sama, belum tentu orang kulit sawo matang ini bisa bergaul, bersahabat, membuat ikatan yang kuat dengan saudara-saudara yang berkulit hitam. Tidak mungkin menjalin ikatan yang kuat dengan saudara-saudara yang berkulit kuning, berkulit merah, dan lain sebagainya yang hidup sebagai sesama warga bangsa Indonesia ini. Maka persaudaraan sebangsa atau ukhuwah watoniyah hanya mungkin dibangun apabila ada kesadaran tentang ukhuwah basyariyah. Jadi kalau kita dengar ada orang ribut-ribut nasab, itu sebetulnya orang kurang kerjaan. Karena nasab apapun kita semua satu nasab, yaitu nasab kepada Sayyidina Adam alaihi salam. Tidak peduli mau dirunut ini Pak Gubernur ini nasabnya ke atas sampai mana? Ya bagaimana kita tahu? Jangan-jangan memang beliau ini masih keturunan Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, siapa tahu. Nyatanya beliau hidup di sekitar keraton Surakarta, keratonnya Sultan Agung itu selama bertahun-tahun sampai 9 tahun, sehingga sekarang bahasa Jawanya lebih halus dari saya. Walaupun saya sendiri juga keturunan Solo saya juga orang Solo, Pak. Solo. Ya. Kita ini semua bersaudara, bapak kita sama, dan tidak ada perbedaan martabat di antara kita atas dasar perbedaan latar belakang apapun. Ya, yang keturunan Papua Selatan, keturunan Merauke, setara martabatnya dengan keturunan Timika. Yang keturunan Timika setara dengan keturunan Makassar. Yang keturunan Makassar setara martabatnya dengan keturunan Jawa. Yang keturunan Jawa setara martabatnya dengan keturunan Tarim. Setara. Tidak ada perbedaan di antara kita. Hanya dengan itu kita bisa sungguh-sungguh bersaudara. Selama kita masih menganggap bahwa ada perbedaan martabat di antara kita, ya, rasa persaudaraan itu akan menemukan hambatan untuk bisa dibangun dan dikembangkan. Maka saya berpesan kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Papua Selatan ini, mari kita kembangkan khidmah dengan prinsip-prinsip persaudaraan itu. Saya minta jajaran pengurus dan kader-kader Nahdlatul Ulama seluruh Papua Selatan ini, baik PWNU, PCNU, banom-banomnya, tidak peduli baunya muslimat atau bau fatayat, IPNU, IPPNU, Ansor, Banser, saya minta menyediakan diri berkhidmah untuk kemaslahatan siapa saja tanpa peduli, tanpa membeda-bedakan apapun, karena semua yang ada bersama kita ini adalah saudara.
Saya kira ini juga relevan dengan salah satu judul acara kita hari ini, yaitu halal bihalal. Halal bihalal ini kreasi Nusantara. Itu Kiai Hilmi itu tidak tahu tinggal berapa lama di Sudan. Saya jamin di Sudan nggak ada halal bihalal. Di Mesir nggak ada halal bihalal. Saudi, di Persia, di Afrika Utara seluruhnya tidak mungkin ada. Dia baru pulang dari Afrika Selatan, tidak mungkin dia datang ke sana untuk halal bihalal, mustahil, karena tidak ada halal bihalal di sana. Halal bihalal hanya ada di Indonesia. Dan halal bihalal ini memang sengaja dikreasi oleh para pemimpin bangsa ini. Pada tahun 1948, Bung Karno bersama para pemimpin bangsa pada waktu itu ingin mengembangkan wahana, tempat semua orang bisa berkumpul untuk berkonsolidasi. Dan setelah berkonsultasi dengan para ulama, khususnya dengan Kiai Abdul Wahab Abdullah, itu diciptakanlah forum yang kemudian dinamai halal bihalal. Jadi halal bihalal ini adalah momentum, bukan hanya rekonsiliasi. Tentu saja rekonsiliasi, karena selama ini mungkin di antara kita ada saling salah, saling kekurangan dalam pergaulan di antara kita. Mari kita saling memaafkan dan menyatukan kembali persaudaraan di antara kita, memperkuat kembali persaudaraan di antara kita. Tapi bukan hanya itu, momentum halal bihalal ini harus juga menjadi momentum untuk konsolidasi di antara kita semua, bahwa kita semua satu, kita semua bersama, dan kita akan menghadapi tantangan apapun bersama-sama. Kita akan menaklukkan kesulitan apapun bersama-sama, tidak terpisah-pisah di antara kita. Mudah-mudahan dengan barokah Nahdlatul Ulama, barokah pelantikan dengan baiatnya tadi, dengan ketulusan hati kita semua yang hadir di sini, Nahdlatul Ulama bersama-sama dengan seluruh masyarakat Papua Selatan, semoga dikaruniai masa depan yang cemerlang, dikaruniai masa depan peradaban yang maju, mulia, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi kepada Bapak Ketua Umum PBNU atas arahan yang begitu luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi hikmah dan perhatian bagi kita semua untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sejenak kita tundukkan kepala seraya berdoa bersama yang akan dibawakan oleh Yang Mulia Khatib Am Bapak Kiai Haji Ahmad Said Asrori. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban ridhoka ya Allah wa li syafaati rasulika wa habibika Muhammadin sallallahu wa ila jami'i arwahi jami'i muassisi jamiati Nahdlatul Ulama wa ila jami'i ulama wal awliya usyada fi Papua Selatan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat
وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا الله وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا يا الله. اللهم ألف بين قلوبنا يا الله. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا يا الله وبارك لنا في حياتنا ومماتنا وبارك لنا في أزواجنا وأولادنا وذرياتنا وبارك لنا في جميعاتنا حدث لما وبارك لنا في بلدتنا بلدة إندونيسيا يا الله وبارك لنا فيما أعطيتنا وفيما رزقتنا وفيما علمتنا وبارك لنا في الموت وفيما بعد الموت وهون علينا في سكرات الموت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحب الله وحب من أحبه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة والأبرار. يا الله يا الله يا الله يا عزيز يا غفار يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. للقبول وللشفاعة رسول الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, alhamdulillah rangkaian acara pelantikan PWNU Papua Selatan dan halal bihalal 1446 Hijriah 2025 Masehi telah selesai. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.